minus 3. Oke. X lebih besar sama dengan 2 dan X lebih kecil sama dengan minus 2. Minus 2 minus minus 2 nya lebih kecil sama dengan X. X nya lebih kecil, X nya lebih besar dari minus 2 dan X nya lebih kecil minus 3. Ini lebih kecil, yang ini X nya lebih besar nih. Oke. Nah, ini contoh lagi bukan dari modul. 2 ini 2 dikali dalam kurung X dikurang 3 lebih besar sama dengan 4 dikali 2X tambah 3. Coba ditulis dulu aja ini, nanti coba diselesaikan sendiri ya. Oke. Nah, untuk membantu kalau ini kan kita masih belajar linear ya. Kalau untuk selanjutnya kita akan belajar pertidaksamaan non-linear, itu yang pangkatnya lebih dari 1, contohnya pangkat 2. Nah, untuk mencari X-nya itu berapa, hasil himpunan penyelesaiannya, kita pakai, ingat kan ada ini rumus waktu SMU atau waktu matematika, mencari akar persamaan kuadrat, itu kita pakai rumus yang X sama dengan minus, yang ini minus B, misalnya ini AX, ini AX tambah BX tambah C. BX tambah C. A-nya pangkat ya. A kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, itu bisa cara mencari penyelesaiannya. Kita nggak bisa di pertidaksamanya, kita nggak bisa bolak-balik gimana kayak yang sebelumnya ini, bisa dikali atau dibagi sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kalau yang non-linear kita bisa pakai alat bantu dengan pakai rumus yang seperti ini. Ini nanti bisa dihafal, nanti bisa mana tahu perlu untuk kalau penyelesaian dalam pertidaksamaan non-linear ya. Di modul 1 juga kita belajar nilai mutlak. Nilai mutlak dalam pertidaksamaan. Nilai mutlak itu berarti dia nggak ada tanda negatif dan positif. Coba dilihat modulnya.
Oh, di modul juga udah ada ini ya, ketidaksamaan kuadrat juga ini. Kalau ketidaksamaan non linear, kita bisa langsung menyelesaikan sisi kiri dan sisi kanan. Kalau kuadrat, kita mungkin harus mencari akar persamaan kuadratnya ya. Oke. Nah, ini seperti di dalam modul, dalam beberapa kasus ada bilangan yang tidak dipentingkan tanda negatif atau positif. Tapi yang dipentingkan itu nilai absolut atau nilai mutlak dari angka, misalnya 4. Dia nggak pedulikan positif atau negatif, dia cuma lihat angka 4. Nilai mutlak suatu bilangan real atau bilangan nyata. Misalnya ini bilangan realnya itu A contohnya, maka simbolnya seperti garis A terus garis gitu. Jadi kayak di benteng gitu. Seperti kita lihat contohnya ini, misalnya X, nilai mutlak X, dan ini ada syaratnya, X itu lebih besar dari 0, berarti positif ya X-nya. Nah, kalau X-nya, X ini nilai mutlak minus X, syaratnya itu X-nya ini lebih kecil dari 0. Jadi yang nilai mutlaknya minus X ini, dia nggak peduli tanda positif atau tanda negatif ya. Agak jarang-jarang sih ini nilai mutlak dipakai, tapi di modul kita juga pelajarin, dan ini beberapa prinsipnya. Nilai mutlak A lebih besar sama dengan A, berarti nilai mutlak dari 7 lebih besar sama dengan 7. Nah, ini prinsip pertama. Nah, yang kedua, A dikali B, nilai mutlaknya itu bisa kayak kaidah penyebaran ya. Ini nilai mutlak A dikali nilai mutlak B gitu ya, sama aja. Terus kalau ini untuk pecahan A per B, nilai mutlaknya sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Ini cuma bedanya gini. Terus untuk penjumlahannya, misalnya pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan A ditambah B, terus dibuat tanda nilai mutlak, itu sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Oke. Nah, yang nomor 5, untuk pengurangan A dikurang B, ketidaksamaannya itu A dikurang B nilai mutlaknya lebih besar sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Oke. Nah, untuk nomor 6, nilai mutlak X itu lebih kecil sama dengan A, untuk A-nya itu lebih besar, A-nya itu positif, A lebih besar dari 0. Ini matematika itu kita menggunakan bahasa, maksudnya pengertian kita dalam seperti ini, A lebih besar sama dengan 0, berarti ini A-nya positif, jadi kita pakai tandanya. Nah, itu kelebihan matematika dari yang mungkin kalau dideskripsikan dengan kata-kata itu panjang.